Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 4 pada tugas uji pemahaman pada halaman 253 sampai 255 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan gambar daur karbon berikut. Pernyataan yang tepat mengenai daur karbon tersebut adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar ada pada opsi C. Karbon organik dibentuk melalui proses P. Proses P adalah fotosintesis, di mana tumbuhan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan mengubahnya menjadi karbon organik dalam bentuk glukosa melalui proses kimia yang melibatkan energi matahari. Ini adalah cara utama karbon organik terbentuk dalam ekosistem. Kita lanjut untuk soal kedua berikut. Seluruh permukaan bumi mengandung air akan mengalami evaporasi. Tumbuhan mengalami transpirasi. Penyebab kedua peristiwa tersebut adalah titik-titik. Bagian jawabannya adalah karena opsi E, yaitu cahaya matahari. Evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan bumi yang terjadi karena panas dari cahaya matahari. Transpirasi adalah penguapan air dari daun tumbuhan melalui stomata yang juga dipicu oleh energi matahari. Nah, cahaya matahari menaikkan suhu udara yang kemudian menyebabkan air berubah menjadi uap. Jadi meskipun suhu udara berperan dalam proses ini, sumber utama energinya adalah cahaya matahari. Bagian kita lanjut untuk soal ketiga berikut. Perhatikan diagram daur biogeokimia berikut. Proses yang tidak menghasilkan karbon dioksida ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian, mari kita analisis diagram daur karbon ini untuk menentukan proses yang tidak menghasilkan karbon dioksida. Nah, berikut adalah analisis proses dalam diagramnya. Untuk label pertama, di mana pabrik ke CO2 di atmosfer, proses ini kemungkinan adalah pembakaran bahan bakar fosil atau emisi industri yang menghasilkan karbon dioksida. Nah, ini berarti menghasilkan karbon. Kemudian untuk jalur kedua atau panah kedua, organisme ke CO2 di atmosfer. Nah, ini adalah respirasi makhluk hidup yang melepaskan karbon dioksida ke udara, juga menghasilkan karbon dioksida. Nah, kemudian lanjut ke label ketiga, di mana garis panah dari karbon dioksida di atmosfer ke tumbuhan. Ini adalah fotosintesis, di mana tumbuhan menyerap CO2 dari udara untuk membentuk senyawa organik. Nah, ini tidak menghasilkan CO2, justru menyerapnya atau memanfaatkan sebagai bahan dalam proses fotosintesis. Kemudian label keempat, tumbuhan menuju panah ke kelinci. Ini adalah rantai makanan, di mana tumbuhan dimakan oleh kelinci. Ini juga tidak menghasilkan CO2 secara langsung. Dan ke label kelima, detritus menuju mikroba tanah. Ini adalah dekomposisi oleh mikroorganisme yang menguraikan bahan organik dan melepaskan CO2 ke udara. Ini tentu menghasilkan karbon dioksida juga. Jadi, sebagai kesimpulan, proses yang tidak menghasilkan karbon dioksida ada pada label nomor 3 terkait dengan proses fotosintesis dan nomor 4 terkait dengan makan dan dimakan. Terutama pada proses rantai makanan, tumbuhan dimakan kelinci. Jadi, opsi yang bisa kita pilih ada pada opsi C, 3, dan 4. Kemudian kita masuk pada soal keempat berikut. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan teks informasi dengan judul pupuk guano yang ada pada halaman 254. Dan berikut ini adalah jawaban hasil analisis berdasarkan teks informasi pupuk guano tersebut. Untuk pernyataan pertama, ini dianggap salah. Fosfor adalah unsur hara makro esensial yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, pupuk seperti pupuk guano sering digunakan untuk pemenuhan kebutuhan fosfor. Kemudian untuk pernyataan kedua juga dianggap salah. Pupuk guano merupakan pupuk kandang yang diproduksi dari kotoran burung laut
anjing laut, kelelawar, dan burung walet. Nah, pupuk ini bercampur dengan tanah dan bakteri pengurai. Lanjut untuk poin pernyataan C, ini dianggap benar, di mana guano berperan dalam daur fosfor karena mengandung fosfor dalam bentuk yang bisa dimanfaatkan tumbuhan yang kemudian nanti dimakan oleh hewan, dan nantinya jika hewan dan tumbuhan mati berlanjut masuk ke daur fosfor kembali. Untuk pernyataan D juga dianggap benar. H2PO4-, yaitu dihidrogen fosfat, adalah salah satu bentuk fosfat yang bisa ditemukan dalam tanah. Jadi ini bersifat larut dalam air sehingga dapat diserap oleh akar tanaman untuk mendukung pertumbuhan dan metabolisme mereka. Dan terakhir untuk poin E, ini juga dianggap benar, di mana pupuk guano dapat dibuat dari kotoran burung walet, seperti yang disebutkan dalam teks. Again, kita masuk pada soal kelima berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Tuliskan 3 jenis unsur hara dominan yang terkandung dalam pupuk guano, mulai dari persentase yang terbesar hingga yang terkecil. Begin, berdasarkan teks informasi tentang pupuk guano, 3 jenis unsur hara dominan yang terkandung dalam pupuk guano dan yang terbesar hingga terkecil adalah sebagai berikut. Pertama, ditempati oleh jenis unsur hara fosfor yang memiliki persentase tertinggi dalam pupuk guano dan sangat penting untuk pertumbuhan akar, pembentukan bunga, dan biji tanaman. Untuk didata jumlah persentasenya adalah 8,1. Kemudian kedua disusul oleh nitrogen, berada di urutan kedua yang berperan dalam pertumbuhan daun dan batang dengan jumlah persentase berdasarkan data adalah 7,5%. Dan terakhir, untuk yang ketiga jenis unsur hara berupa kalium, jumlah persentase 2,7. Ini memiliki persentase terkecil di antara ketiganya, tetapi tetap penting untuk ketahanan tanaman terhadap penyakit dan membantu proses fotosintesis. Again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 4 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 253 sampai 255 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, kan? Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.